Hai adik-adik, selamat bertemu dengan Kak Elis. Kak Elis punya teman loh sekarang. Ayo, siapa yang akan mengiringi pujian kita hari ini? Ini dia, Kak Yos. Halo. Yeay. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat ya, dan tetap semangat meski harus di rumah aja. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersukacita dalam sekolah minggu online dikaji Pakalan dengan tema Belas Kasih Allah Mendatangkan Berkat. Adik-adik semua pasti pengen berkat kan? Nah kita akan menerima berkat Tuhan pada hari ini, dan kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Kak Yos, musik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang akan membawakan firman Tuhan hari ini? Kita panggilkan ya, Bu Rika. Hai anak-anak, wah senang sekali Bu Rika bisa bertemu dengan anak-anak walaupun tidak secara langsung. Anak-anak, sekarang kita akan belajar firman Tuhan ya. Sekarang anak-anak duduk yang manis, kita akan minta bantuan Roh Kudus untuk membuka hati kita supaya bisa mengerti firman Tuhan dan taat melakukannya setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Roh Kudus yang manis. Ayo, musik. Seperti
mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah ya? Baik, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-32 ayat 22 sampai 31. Sudah ketemu belum? Kalau belum bisa minta tolong ayah, ibu, kakak, atau yang menemani anak-anak. Nah, di sini Bu Rika akan bacakan ayat yang ke-26 dan 29 bagian akhir. Nanti adik-adik bisa membaca semuanya ya. Mari kita baca ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 29, lalu diberkatilah Yakub di situ. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, sekarang Rika mau bertanya. Siapa sumber berkat kita? Ayo, siapa yang tahu? Kak Elis, siapa sumber berkat kita? Sumber berkat kita Tuhan dong. Iya, benar sekali Kak Elis. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Nah, anak-anak bisa meminta berkat dari Tuhan melalui doa anak-anak. Tetapi doa itu harus diusahakan supaya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Yakub. Bagaimana Yakub mengatasi rasa takut dan memohon berkat dari Tuhan. Nah, sekarang Bu Rika mau bertanya lagi. Nah, anak-anak pernah merasakan takut? Ayo, Siapa yang gak pernah takut ayo? Ayo, siapa yang gak pernah takut? Kak Elis pernah merasakan takut? Pernah dong. Contohnya takut apa Kak Elis? Sekarang ini kan kita harus belajar di rumah. Nah, Kak Elis takut Bu Rika kalau misalnya Kak Elis dapat nilai jelek terus nanti nggak naik kelas. Oh begitu ya Kak Elis. Adik-adik pernah takut seperti yang dirasakan Kak Elis? Pernah ya? Nah sekarang Bu Rika juga mau bertanya ke Kak Yos. Wah Kak Yos pernah takut enggak ya? Anak-anak pernah takut? Ya pernah Bu Rika. Oh pernah takut. Kira-kira apa yang ditakutkan Kak Yos ya anak-anak? Ini loh Bu Rika, kan sekarang ini kan saya lagi sering ke rumah sakit, jadi takut ketularan Bu Rika. Oh Kak Yos takut sakit, takut ketularan penyakit karena sering ke rumah sakit. Nah anak-anak juga ada yang takut sakit? Pastinya ada ya yang takut sakit. Nah kira-kira kalau kita merasa takut, apa yang harus kita lakukan? Ayo Kak Elis, apa yang dilakukan Kak Elis kalau takut? Kak Elis kalau lagi takut berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Oh Kak Elis berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau Kak Yos, apa yang dilakukan Kak Yos? Ya tenang Bu Rika, terus kemudian minta perlindungan Tuhan dan berdoa juga. Oh iya, Kak Yos juga berdoa. Tetap tenang, minta perlindungan dari Tuhan. Nah, anak-anak seperti halnya Yakub. Di saat Yakub merasa ketakutan, Yakub hanya berharap pada Tuhan. Saat Yakub sepanjang malam bergumul dengan Tuhan, Yakub hanya memohon berkat dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Nah, karena Tuhan melihat kesungguhan Yakub,
usaha yang Yakub, maka timbullah belas kasih Tuhan Allah kepada Yakub. Lalu diberkatilah Yakub di situ. Nah, anak-anak juga bisa loh minta berkat Tuhan. Karena tadi apa? Tuhan adalah sumber berkat kita melalui doa adik-adik. Tetapi kita tidak hanya cukup berdoa saja. Doa itu harus kita usahakan. Iya, benar sekali Kak Elis, harus kita usahakan. Contohnya seperti Kak Elis tadi. Kak Elis takut nilainya jelek dan tidak naik kelas ya Kak Elis ya. Apa usaha Kak Elis? Kalau takut nilainya jelek, berarti kita harus belajar dengan rajin. Iya, berarti adik-adik kalau takut nilainya jelek juga harus belajar dengan rajin supaya bisa mengerjakan ulangan dan nilainya bagus ya. Kalau takut sakit, kira-kira apa yang dilakukan Kak Yos? Apa ya Kak Yos? Ya, ini berusaha untuk bersih diri, jadi tutup cuci tangan, rajin cuci tangan, terus kemudian memakai alat perlindungan seperti itu Rika. Oh iya, kalau adik-adik takut merasa sakit, adik-adik harus menjaga kesehatan. Berusaha hidup bersih, rajin mencuci tangan, kalau keluar memakai masker, kemudian makan makanan yang sehat ya Kak Yos, yang bergizi. Minuman juga harus sehat, nggak boleh yang mengandung pengawet atau pewarna. Nah, anak-anak, jadi sekarang kita tidak boleh merasa takut lagi ya, karena kita bisa memohon berkat dari Tuhan. Nah, anak-anak mau berkat dari Tuhan? Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau berkat dari Tuhan? Kalau anak-anak mau berkat dari Tuhan, anak-anak harus tekun berdoa dan tekun berusaha. Nah, selamat menjadi anak Tuhan yang manis, yang selalu tekun berdoa dan berusaha. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga udah dijelasin kalau kita nggak boleh takut lagi karena kita berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kak Yos, musik. Anak-anak berdiri ya. aktivitas. Yeay! Ayo tebak adik-adik, hari ini kita mau bikin apa? Ayo tebak-tebak. Kita hari ini akan membuat, ayo apa ini? Kita akan membuat pola hati dan kita akan menuliskan doa-doa kita. Alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah kertas. Adik-adik boleh pakai kertas apa aja yang ada di rumah adik-adik. Terus gunting dan spidol warna-warni. Langkah yang pertama,
Adik-adik lipat kertasnya menjadi 2 sehingga membentuk garis seperti ini. Kemudian kita lipat lagi sisi kanan dan sisi kirinya ke tengah sesuai dengan lipatan yang sudah ada. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian dari belakang kita akan membuat pola setengah hati. Untuk menggambar hatinya jangan sampai terputus ya dari kertasnya, karena saat digunting tidak terputus. Lalu kita gunting. Seperti ini ya adik-adik hasilnya. Jadi hatinya bisa dibuka. Kak Elis memilih hati karena hati adalah kasih. Dan di sini Kak Elis menggambar 2 hati. Hati yang pertama adalah hati Tuhan, dan yang di depan ini adalah hati kita. Kita dengan hati yang terbuka siap untuk menerima berkat Tuhan. Dan di sini nanti kita akan menulis doa-doa kita. Tapi ingat ya adik-adik, harus diusahakan. Adik-adik juga boleh dihias ya, biar lebih bagus. Nah, ini dia adik-adik hasilnya. Jangan lupa dikasih nama juga ya. Di samping kanan dan kiri ini adalah hati kita yang akan mengusahakan doa-doa kita. Nah, adik-adik jika sudah selesai bikin aktivitasnya, jangan lupa ya difoto terus dikirim ke Kak Riris. Terima kasih. Kak Elis, nggak terasa ya sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Wah, iya nih Bu Rika. Nah, anak-anak kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Adik-adik ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.